Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Ricky Lubis. Salam sejahtera bagi semua rakyat Indonesia yang mendengarkan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Saudara, tapi sebelum kita membahas video ini, saya ingatkan buat saudara jangan lupa ya, subscribe, terus tombol lonceng harus dipencet supaya setiap saya buat video-video baru terupdate di HP saudara, atau ada notifikasi atau muncul di HP saudara. Dan kasih like, beri komen. Tapi komennya harus yang baik, yang benar, karena negara kita negara hukum. Kita akan berhadapan dengan hukum. Saya sih no problem, tapi kita semua tidak bisa melawan hukum. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Ricky Lubis. Kali ini kita akan membahas apa yang dikatakan, diucapkan oleh Ustadz Mahir di video ini. Kata-kata yang diucapkan Ustadz Mahir ini diperuntukkan oleh Nikita Mirzani. Tapi saya sudah lihat video Nikita Mirzani ini sebenarnya tidak ada. Setahu gue, Habib itu, nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Mahir ini. Saya Mahir At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei, babi betina lonte oplosan penjual selangkangan. Apa? Babi betina lonte oplosan penjual selangkangan. Hah? Publik secara terbuka, saya Mahir At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Apa? Ya ampun. Lah. Daris. Jantung saya berdebar-debar, saudara. Saya nggak berani mengulangi ucapan-ucapan Ustadz Mahir ini. Karena jelas yang saya terima ajaran dari firman Tuhan, di situ dikatakan kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Babi betina lonte oplosan penjual selangkangan. Walaupun di tempat tersembunyi, orang lain nggak tahu. Tapi kita nggak boleh mengucapkan itu di tempat tersembunyi sekalipun. Jadi sekarang kan saya ini nggak di tempat tersembunyi, jelas kan? Di sosmed kan? Apalagi di sosmed. Saya nggak berani mengulangi ucapan-ucapan beliau ini. Babi betina lonte oplosan penjual selangkangan. Tapi Anda tadi sudah dengar apa yang diucapkan oleh Ustadz Mahir. Ya, saya nggak sebutlah belakangnya, itu agak ribet ya. Ustadz Mahir, kenapa Bapak sampai mengucapkan demikian? Pertama, padahal si Nikita Mirzani ini tidak menyebut nama, itu satu. Oh iya, tapi kan itu mengarah ke Habib kami, ya, yang jadi panutan kami. Ya, is okay, itu asumsi Pak Ustadz Mahir. Oh, itu tanggapan saya yang pertama. Tanggapan saya yang kedua, kenapa Bapak seorang ustadz kok sampai mengucapkan kata-kata yang seperti ini? Babi betina lonte oplosan penjual selangkangan. Babi betina lonte oplosan penjual selangkangan. Nikita Mirzani. Setahu gue, Habib itu, nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Melihat video ini dan mendengar apa yang dikatakan oleh Ustadz Mahir dan Nikita Mirzani ini, coba bandingkan kata-katanya, yang mana yang lebih kotor, ya, atau mana kata-katanya yang salah, mana kata-katanya yang benar, atau mana kata-katanya yang lebih kotor. Anda sendiri yang akan menilainya, bukan saya. Ya. Tapi
saya pribadi kalau diberi kesempatan buat saudara pemirsa untuk menilainya, saya akan menilainya hari ini juga. Sekarang ini saya akan menilainya. Pertama, Pak Ustadz kenapa sampai mengeluarkan kata-kata yang sejorok itu? Tak pantas saya untuk ucapkannya. Kalau saya bandingkan dengan apa yang dikatakan Nikita Mirzani, walaupun itu dianggap mengacu kepada Bapak Habib yang Bapak kagumi, Pak Ustadz, tapi itu masih hanya sekedar kata tukang obat. Ya, tukang obat. Sedangkan Bapak ini sudah mengucapkan kata-kata yang jorok sekali. Pertama, di situ ada kata-kata binatang. Babi betina lonte oplosan penjual selangkangan. Yang kedua, ada kata-kata yang menjasis orang, menghakimi orang bahwa orang itu orang jorok, orang najis, orang cabul, penjina kotor, macam-macam lah. Ya, karena saya ulangilah harus supaya nggak ada salah paham. Ya, kalau kata lonte itu lonte orang Medan, Pak. Jadi saya tahu. Ya, itu wah sangat jorok sekali, apalagi ditambah-tambah dengan yang lain tadi. Wah, itu sangat jorok sekali, Pak. Kenapa saya nggak mau ucapkan semuanya? Saya tidak mau ada orang yang memenggal video ini. Jadi saya tidak ucapkan semuanya ya. Jadi kata-kata lonte aja itu sudah jorok sekali, Pak. Pak Ustadz, saya orang Medan. Bapak pun saya tahu tinggal di wilayah Medan, daerah-daerah Deli Serdang sana lah ya, daerah-daerah Deli sana lah, atau Medan lah. Yang pertama, apakah Bapak ini tidak berpikir panjang bahwa ucapan kata-kata itu adalah ucapan kata-kata yang tidak baik, tidak benar, bahkan kata-kata yang sangat kotor? Bisa saja sih Pak Ustadz Mahir bilang, ya tapi dia sudah menghina Habib yang kami kagumi. Is okay. Ini no problem kalau itu memang yang menjadi alasan Bapak. Tapi yang kedua, saya mau tanyakan, apa Bapak itu tidak punya kosakata yang lain untuk menegur Nikita Mirzani ini? Apa Bapak nggak punya kata-kata yang lain untuk menegur Nikita Mirzani ini? Apa harus dengan kata-kata yang seperti itu? Jadi saya berharap persoalan ini ya kalau bisa damai lah. Jangan sampai negara kita ini jadi ricu gara-gara hanya persoalan-persoalan yang sebenarnya sepele seperti ini. Kalau kita saling mengampuni, saling memaafkan, nggak ada masalah saya rasa. Ya, nggak ada masalah saya rasa. Semua itu bisa diselesaikan dengan jalan yang terbaik, yaitu jalan damai. Apa, Pak? Secara terbuka, saya Mahir At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. 800 orang Bapak mau kumpulkan untuk mengepung rumah Nikita Mirzani ini. Bah, Pak, saya curiga Pak Ustadz Mahir ini tidak kenal siapa Nikita Mirzani ini. Bapak pikir ini laki-laki mungkin ya. Laki-laki yang berbadan besar itu. Wah, tinggi, badan gede, jagoan. Seperti Superman. Atau gede jagoan seperti Goliat. Atau gede jagoan seperti Rambo atau Rambo itu. Ada dulu film Rambo itu. Kalau dia, apa itu namanya, berantem sama orang, berkelahi sama orang. Wah, itu mau berapa ratus puluh orang. Wah, jatuh saudara. Ya. Apa Bapak pikir Nikita Mirzani itu seperti itu? Sehingga harus
800 orang laki-laki yang mungkin sudah terlatih untuk mengepung rumahnya. Yang saya tahu Nikita Mirzani ini seorang wanita, Pak Ustadz Mahir. Dan wanita ini bukan wanita pejabat yang ada pengawalan atau wanita khusus spesial yang dikawal oleh preman-preman atau dikawal oleh polisi setiap hari. Tidak. Tidak, Pak Ustadz Mahir. Kalaupun belakangan ini memang saya dengar kabar ada kontrol patroli di rumahnya, itu karena ada ucapan-ucapan Pak Ustadz Mahir yang dianggap itu membahayakan bagi Nikita Mirzani ini. Tapi pada awalnya tidak ada itu semua. Ini wanita yang biasa-biasa saja, hidup di rumah hanya sendirian, mungkin ada keluarganya di sana juga 1, 2, 3 orang, saya nggak ngerti. Yang jelas ini orang bukan orang spesial yang dikawal, baik itu dikawal oleh preman atau dikawal oleh petugas. Jadi kalau untuk mengalahkan Nikita Mirzani ini menurut saya cukup Pak Ustadz Mahir aja bisa sebenarnya, ya. Cukup Pak Ustadz Mahir saja sebenarnya. Datang ke rumahnya, tanya baik-baik, ya terserah. Bapak mau bertindak apa, yang jelas pasti dia kalah kalau tindakan secara fisik. Jadi ngapain harus 800 orang? Gunanya apa? Apakah ini cara-cara Medan? Karena saya anak Medan. Anak Medan doa, anak Medan doa, anak Medan. Anak Syattar. Nah, jadi kalau kita tahu memang ini wanita, seharusnya kata-kata yang seperti Bapak ucapkan itu 800 orang mengepung rumahnya itu nggak perlu, cukup Pak Ustadz Mahir sanggup untuk mengalahkannya. Oke, jadi sekali lagi saya katakan, kata firman Tuhan saya tidak harus baca karena ini adalah untuk umum. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengucapkan kata-kata kotor walaupun di tempat tersembunyi. Saudara, jangan berhenti sampai di sini ya. Lihat apa yang kami lakukan di Pontianak. Kami sudah bangun ini rumah misi, ya. Jadi ini sudah berjalan 1 minggu. Rumah misi ini dibangun, tapi lihat progresifnya sudah luar biasa. Kami kembali kemarin hari Sabtu kemarin, tanggal berapa Sabtu kemarin, ya, kami kembali kemari. Sekarang ini hari Senin, hari Selasa, berarti sudah berapa hari itu? Sudah 3-4 hari. Dan Senin akan datang kami akan ke Kalbar lagi untuk ke dusun-dusun dan juga untuk menyelesaikan rumah misi ini. Yang mau mendukung silakan, itu sudah ada nomor-nomor rekeningnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasih Yesus, kita akan melihat pembangunan rumah misi ya. Sudah sampai di sana ya, sebentar ya. Tadi kita pelayanan dulu. Ini kita mau lihat. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya saudara. Saudara, kita sekarang ada di Kalbar ya. Kita dapat berkat rumah. Jadi kita persembahkan ini untuk rumah misi, di mana orang-orang yang memang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan bersihin semua ini, maksudnya sampai ke sana, kita uruk semua ini, kita tambah bangunannya sampai ke sana. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, siapapun Anda yang memang punya hati misi, yang mau dukung pelayanan ini, Anda bisa mendukung pelayanan ini di nomor rekening yang tertera ya, yang tertera di layar ini dan juga di deskripsi ada semua.
Saudara, mungkin Anda berpikir, wah itu kan tugas orang-orang kaya yang harus memberkati, itu orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang punya perusahaan, manajer-manajer. Saudara, keliru saudara. Jadi tidak ada di antara kita yang dianggap Yesus itu miskin, karena waktu seorang janda memberikan 2 peser uang, Yesus bilang dia yang memberi terbanyak. Apakah yang lain tidak ada memberi yang berapa dirham? Tentunya ada. Kenapa dia yang terbanyak? Karena itu uangnya hanya segitu dan dia berikan semuanya itu. Itu mata uang terkecil. Kalau di Indonesia mungkin uang ribu-ribuan lah. Nah, jadi bayangkan saudara, kalau Anda ada yang punya kerinduan untuk Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh bangsa, ya, dan mereka bisa dibawa kemari untuk dibina. Nah, saudara bisa ke nomor rekening ini, ya. Kita berpikir sederhana aja. Kalau kita mau bekerja sama, saudara, ya, ada yang mau ngasih 500, ada yang mau ngasih 1 juta, oke. Ada juga yang bilang, wah saya hanya bisa 50.000, nggak ada masalah. Sesuai dengan kemampuan dan kerelaan ketulusan hati kita. Tapi bayangkan kalau kita gabung semua, 50.000 kali 200 orang, misalnya kali 1.000 orang, kan bisa membangun ini. Oke, saya berdoa Tuhan Yesus jamah mereka semua yang sudah mendengar ini, misi ini, dan terkhusus terlebih yang sudah subscribe, Tuhan berkati. Mereka yang sudah memberkati, Tuhan berkati berlipat kali ganda, biar memberkati kembali. Dan mereka yang tidak bisa memberkati, Tuhan berkati juga, di lain waktu mereka bisa memberkati. Ingat saudara, Anda memberi tidak akan menjadi miskin, Anda tidak memberi pun tidak menjadi kaya. Tuhan Yesus memberkati. Ambilkan skop lo bro, ambilkan skop itu, kena skop. Pasir ke-6. Iya, pasir ke-6. Oh, udah. Nah, pasir ke-6. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. 2 Pasir ke-9. Iya, pasir ke-9. Pasir ke-9. Nah, soalnya hari ini 3 masuk. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Kalau Anda mengikuti terus perjalanan pelayanan kami di Kalbar, dan khususnya pembangunan rumah misi, waktu 4 hari yang lalu itu masih 2 truk masuk. Terus sekarang sudah 9 truk. Jadi 4 hari yang lalu ini betul-betul genangan air semua ini di depan rumah sama di sampingnya. Ini nanti digunakan untuk rumah misi. Untuk rumah misi. Jadi siapapun hamba Tuhan yang mau hidup dalam misi Injil Kerajaan Allah, yang mau diutus, nanti kita kasih rumahnya di sini, tempatnya di sini. Nah, kita lihat progresifnya seperti apa. Jadi Anda yang sudah memberkati, Anda nggak kecewa, progresifnya seperti apa. Dan saya juga berterima kasih yang sudah memberkati untuk pembangunan rumah misi ini, ya. Nah, kalau di BCA nanti kasih tahu untuk rumah misi, begitu ya. Oke, kita lihat progresifnya. Nah, udah mau selesai ya. Ini tukangnya lagi kerja, udah mau selesai. Ini sudah masuk 9 truk. Tapi saya tidak tahu kurang berapa truk lagi nih. Nah, kita kalau masuk dari belakang, begini dari samping. Tadi ininya air semua ini, saudara. Ada kira-kira mungkin bisa 1,5 meter kali air, ya. Nah, sekarang sudah ini sudah tertutup, tapi masih ada ini sebagian yang air nih. Nah, sebelah sana masih ada air sedikit. Ya, coba kita lihatnya dari sini biar gampang dilihat. Ya, kita lihatnya dari sini airnya. Kamar-kamarnya ini kemarin yang sudah ikut terus pasti lihat. Ini kamar mandinya, di kamarnya. Ini dia. Ya, yang ngikutin terus pasti tahu progresifnya yang ngikutin. Nah, ini kemarin air di luar ini penuh airnya. Jadi yang sekarang yang kita lihat
ini yang masih tergenang air nih. Ini tukang masih kerja terus sampai di semen nanti. Semen nanti kita nggak tahu kita bisa bangun atau enggak, saudara. Nah, ini masih dikerjakan terus. Jadi besok masih masuk lagi pasir. Saya nggak tahu berapa truk lagi ya. Kita lihat aja. Oke, Tuhan berkati. Anda boleh dukung pelayanan ini di nomor rekening yang ada di layar dan yang ada di bawah. Saya percaya jikalau Anda memberkati, Anda pun tidak menjadi miskin. Jikalau Anda tidak memberi pun, Anda tidak jadi kaya. Terus apa bedanya memberi dengan tidak memberi? Karena yang memberi pun nggak jadi miskin, yang tidak memberi pun tidak pasti menjadi kaya. Saya mau mengatakan dengan kata lain, memberi itu lebih baik. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berhutang kepada siapapun. Kami di sini sudah jalan 5 hari. Pelayanan ke pedalaman-pedalaman, tadi baru pulang ya dari daerah Bengkayang, sekarang tiba di rumah misi. Ini juga rumah misi, tapi kita sedang membangun rumah misi yang satu lagi. Ini yang sudah bisa kita pakai dalam sementara ya, khususnya bagi rekan-rekan yang memang Pontianak yang tidak ada tempat tinggal karena ingin menjalankan misi. Anda bisa istirahat, nginap di sini sebelum Anda kembali ke tempat pelayanan asal Anda. Saya mau berdoa, Tuhan Yesus jamah Pak Ustadz Mahir, jamah Nikita Mirzani, supaya mereka bisa berdamai, supaya mereka bisa akur, supaya mereka, Tuhan Yesus, tidak membesar-besarkan persoalan ini. Tuhanlah yang beracara sehingga Indonesia ini tidak mengurusi persoalan-persoalan yang hanya membuat banyak masalah di negara ini. Begitu juga pemirsa YouTube khususnya yang sudah subscribe. Tuhan jamah, Tuhan memberkati mereka. Yang sudah mendukung pelayanan misi kami Injil Kerajaan Allah ke daerah, ke dusun-dusun, Tuhan berkati.